sekaligus pengajar kami. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ditutup lagi. Yang belakang, yang pojok kelihatan Gonzales di depan. Yang di luar kelihatan sama Gonzales yang ganteng di depan. Sebelum dimulai kita sholawatan dulu ya Bu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Warung Madura beri beras. Jawab salam yang kurang keras. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana yang telah memberikan kita nikmat sehatkah? Iya. Nikmat jasmanikah? Iya. Nikmat rohanikah? Iya. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi alam, Nabi yang tidak pernah ke Bogor, Nabi yang gak pernah ke Bogor namun namanya tetap tersohor, Nabi yang gak pernah ke Bandung tapi namanya tetap agung, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Nabiul Haramain mahbubun ila rabbil masyriqain wa ila rabbil maghribain. Yang terhormat para sesepuh, kanjeng sepuh, Kong Riun, orang tua kita bersama. Yang terhormat para jajaran majelis asatijah wa asatid. Yang terhormat para jajaran keorganisasian dari Musolah Hidayatul Ikhlas. Dan yang terhormat para jamaah Musolah Hidayatul Ikhlas. Yang terhormat para ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namun rasa cantiknya tidak hilang. Moga-moga terus cantik, terus cantik, terus cantik sampai mak. Kalau itu berarti sholat tuh. Satu lagi yang terhormat yaitu orang tua kita Ibu Manah yang lagi sakit. Moga-moga diberi kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya dan diberikan nikmat sehat wal afiyah fi jasad, fi zahir wa batin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama Al-Fakir di depan bukan untuk menunjukin kegantengan. Bu, Ibu, yang di luar Bu. Gonzales di depan bukan mau nampilin ganteng. Kalau bukan ganteng ya emang ganteng dari lahir. Dibilang pede, ya emang pede. Mau gimana? Tuh, sembarangan kalau ngomong. Yang pertama, kami selaku pembimbing pengajian Musolah Hidayatul Ikhlas memohon maaf apabila ada kekurangan dalam strategi pengajaran, kekurangan dalam strategi pemikiran, kekurangan dalam strategi keilmuan. Mohon dimaafkan karena emang kita juga sama-sama belajar. Ya Bu.
Dimaafin? Tuh kan, tuh bener siapa tuh? Wah, yang jawab salah, yang jawab maafin kenceng jadi cantik nih. Dimaafin? Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Para jamaah TV One dimanapun Anda berada, lagi syuting, biasa lagi syuting ini mah. Tadi mau kemari mau lewat Gonjales dimintain tanda tangan, sembarangan. Yang kedua, tadi pertama kita meminta maaf atas kekurangan strategi. Yang kedua yaitu nanti bakal ada yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, terutama yang ganteng mah Aopi duluan. Makanya tampilin duluan. Ganteng-ganteng, cantik-cantik dipenampilin. Pada bodit kan nih? Ya elah, hari Minggu sih kempes. Ayo tebel dong, sembarangan. Yang di luar pada bawa. Emang mau ngapain bu? Ya udah siap, tenang. Kardus mah udah disediain, tenang. Tujuannya itu, ya bu. Terus kenapa ini pengajian kita tutup sementara? Tujuannya karena memang menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau orang udah nyari ilmu pasti berbeda derajatnya. Makanya dalam hadis dikatakan juga yang artinya begini, bakal ada nanti di hari kiamat 7 golongan yang bakal selamat, yaitu ente semua nih, yang ganteng, yang cantik, yaitu ente semua nanti. Tapi kalau ente taat, ibadah, sholat, terus juga ngajinya pasti. Karena kenapa? Wasabqul yaumil akhir. Semua yang anak pemuda itu kalau dia taat di masa mudanya pasti bakalan apa? Bukan ganteng, bukan cantik, tapi bakalan nanti bakalan diselamatin oleh Allah, dilindungi dengan naungan siapa? Yaitu baginda pemimpin yang mulia, pemimpin yang adil, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kita doain juga bu ya, semoga anak-anak didik kita, anak-anak kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ngantuk kali kalau bikin ini banner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidun rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, wali murid serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita dan juga telah melimpahkan segala nikmat-nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri acara penutupan sementara pengajian Hidayatul Ikhlas. Selawat berserta salam tidak lupa marilah sama-sama kita panjatkan, kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diaku sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu serta adik-adikku sekalian, tidak panjang kalam saya mewakili dari pengurus mushola tentunya sedikit akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, yang sama-sama kita ketahui bahwa kegiatan seperti ini atau acara penutupan pengajian ini sudah menjadi tradisi atau menjadi kebiasaan kita di mana-mana. Jadi tujuannya ini penutupan pengajian ini hanya sementara dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi hanya proses belajar mengajarnya saja yang dihentikan sementara, tetapi untuk ngajinya semua dilaksanakan di rumah. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini amal ibadah yang akan kita kerjakan akan dilipat gandakan. Jadi kita semua berlomba-lomba untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, berbanyak amal ibadah di rumah maupun di musola. Dan kami dari pengurus musola tentunya yang pertama menyampaikan terima kasih kepada para guru-guru pengajian yang telah mengadakan kegiatan pengajian, karena alhamdulillah di lingkungan kita masih ada pengajian seperti ini. Sebab yang namanya ngaji itu adalah suatu kewajiban. Jadi kita selaku orang tua, marilah kita beri dukungan, kita antarkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah ilmu yang paling utama, yang paling penting di antara disiplin ilmu yang lainnya. Maka dari itu kita semangat untuk mengantar anak-anak kita untuk mengaji. Kita dukung karena manfaatnya sangat besar sekali buat kita nantinya. Cobalah kalau kita bayangkan anak-anak kita udah pada pintar ngaji. Nanti di saat kita orang tua, kita selaku orang tua, nanti kalau misalnya sakit atau apa gitu ya, anaknya pintar ngaji, kita ditemenin enak. Kalau lagi sakit ditemenin sama anaknya sambil baca Al-Quran, jadi adem. Coba kalau yang anaknya nggak bisa ngaji, temenin orang tuanya sakit sambil ngeliatin HP, HP-nya yang ditonton TikTok. Waduh. Nah, Wah. udah gayanya gimana gitu, entar orang tuanya kaget, tuh anak kenapa gue yang sakit yang iya, TikTok tahu sendiri kan gaya-gaya. Iya, maka dari itu kita
jangan bosan-bosan mengantarkan anak kita untuk mengaji. Apabila dia nggak mau, ayo kita paksa untuk mengaji. Seperti itu. Dan juga kita dukung nih untuk para guru-gurunya. Semoga mereka ikhlas dalam memberikan ilmu-ilmu agamanya kepada anak-anak kita semua. Mungkin itu saja dari saya, pengurus mushola. Sekali lagi kami atas nama pengurus mushola Hidayatul Ikhlas ini menyampaikan terima kasih kepada guru-guru ngajinya yang insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dengan ikhlas mengajarkan anak-anak kita. Yang keduanya tentunya acara ini adalah kita laksanakan dengan bersama-sama agar menjadi sukses dan lancar dengan begitu adanya. Mungkin kami mungkin dari perwakilan orang tua juga tentunya menyampaikan terima kasih untuk guru-guru ngajinya. Demikianlah dari saya selaku perwakilan mushola, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamil muthari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu penampilan-penampilan. Adapun penampilan yang pertama yang akan dibawakan oleh anak-anak Isra yang imut. Satu dua aja, nggak kebagian. Nih. Kali. Udah. Ya Allah, pegel.
Allahumma sholli wa sallim Barik alaihi sallu alaihi Masali salatan amilatan wasali salaman sama alai syahidina Muhammadin hilazi Menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Alhamdulillah.
Rifi istilahi Wahid Nisnani Salasa Berdua sinian. Sinian. Nasron wa mansoron wa huwa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Adaraka susafa asafa asafa. Taba wafdulana susafa wa qada wafdul hana. Nurul jamali badan min wajhi syamsil huda. Nurul jamali badan min wajhi syamsil huda. Min wajhi syamsil huda. Nurul jamali badan min wajhi syamsil huda. Man fadluhu amana. Man fadluhu amana. Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Udah ya? Ini apa lagi? Habis ini lala. Satu lagi. Asafa. Bu, sekali lagi ya, Bu, Pak, kita selawatan bareng-bareng yuk.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Udah mau datang. Udah katanya. Kata Bang Adi. Ntar aja. Ya udah. Terus mendingan disiapin aja. Udah tinggal dituang air panas. Ya udah. Air ininya Cukup sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar, hari berbangkit. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kalla saya'lamun. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Susu itu ambil aja mendingan. Udah dituang tapi tinggal tuang air panas doang kata Bang Adi. Ntar aja tunggu orangnya datang. Bukankah kami telah menjadikanmu Udah. sebagai hamparan? Walajibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum wa azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada.
bijadihi habban wa nabata. Untuk kami tumbuhkan dengan air biji-bijian dan tanah-tanaman. Wa jannatin Itu udah mau diinin kan, udah beda ambil. Beneran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bi duhuli ramadan haramallahu jasadahu ala Yang bener duduk yang balik itu. aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. karena atas karunia rahmat pertolongan Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu, kita bisa bertatap muka dengan yang cakep. Kita bisa berjumpa dengan orang Bandung, walaupun mungkin kayak orang pedesaan tapi wajahnya perkotaan. Alhamdulillah. Kalau tidak ada izin Allah, tidak mungkin kita bisa berkumpul, betul? Syariatnya Bapak yang ganteng, ketua musola Bapak Aprap undang. Ustaz, bisa nggak ngisi acara di sono? Insya Allah. Panitia sangat bekerja dengan keras. Ngadain acara, katanya itu temanya adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan atau khotam pengajian, betul? Nah, ini betul-betul panitia sangat luar biasa, bisa mengumpulkan bapak dan ibu sekalian, anak-anak muda, anak-anak santri, wasantriat, insya Allah nanti jadi penerus para kiai, amin. Pekerjaan yang sangat luar biasa, dana yang sangat dikerahkan. Sampai-sampai ada yang menjual sesuatu demi lancarnya acara ini, betul? Mengorbankan segala macam harta benda hanya untuk pengajian kita musola Hidayatul Ikhlas, betul? Mudah-mudahan apa yang telah kita infakkan dan sedekahkan diganti oleh Allah dengan lipat ganda di dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Nyiapin air pakai duit, nyiapin makanan pakai duit, sound system pakai duit nggak? Pakai. Ngondang Ustaz pakai duit. Kalau nggak percaya tanya Pak Ustaz, Ustaz Rapra, ngondang saya pakai duit apa pakai doa? Pakai doa, benar. Namun insya Allah kalau kita sudah dapat doa, kita bakal dapat dulur. Kalau apa itu dulur? Kalau di Betawi bilangnya kerabat. Tadinya kita Pak nggak kenal, alhamdulillah, dan saya semoga menjadi keberkahan, amin. Tidak kenal, anggap saya ini saudara ibu semua ya, saudara Cing semua, saudara Engkong semua, saudara apa itu abang, saudaranya Engkong, betul. Nah, kalau sudah dapat doa, dapat dulur, insya Allah kita akan dapat dunia, yaitu keberkahan. Awalnya jemaah di sini pada senang duit ya Pak, senang duit ya toh. Dapat doa, dapat dulur, dapat dunia, khususnya untuk diperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabatnya, keluarga
keluarganya, khususnya sahabat tabi'in tabi'at juga kita semua yang hadir, insya Allah akan mendapat pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati khususnya adalah pengajar pengajian Al-Ustaz Ahmad Sofian, juga Al-Ustazah Ardela Lisandi, juga Ustazah Elia Septiani, juga Ustazah Neng Ipit, wabil khusus Ketua Musola Bapak Aprak kami, wabil khusus sesepuh orang tua kita semua yaitu Bapak Riun, Bapak Masa dan Bapak Musandi. Juga wabil khusus adalah keamanan setempat, mulai dari Bapak RT-nya yaitu yang diwakili oleh Bapak Nirwan hadir. Alhamdulillah. Kalau Bapak RT-nya atau wakilnya nggak hadir, saya nggak akan hadir, balik lagi. Namun alhamdulillah di sini jangankan orang-orang rakyatnya, ternyata pemimpinnya pun di daerahnya minimal RT atau wakilnya hadir. Alhamdulillah. Sekali lagi niatkan dalam hati, langkah kita dari rumah adalah untuk ibadah. Udah niat belum? Untuk ibadah apa untuk ketemu saya? Katanya itu di poster misalnya ganteng, ternyata pas ketemu lebih ganteng. Alhamdulillah. Kalau bukan saya yang ngalam, siapa lagi ya? Betul. Tapi beneran kok nanti pengen selfie kan? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca di apa itu ya, motonya ada. Motonya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bisa baca enggak, Po? Oh, santri semua di sini. Jadi artinya kata Nabi, utlubu, carilah al ilma, ilmu minal mahdi, mulai dari buaya ilal lahdi sampai ke liang lahat. Minal mahdi mulai dari buaya. Oh nggak mungkin Ustaz, kan masih di ais, masih digendong ibunya, masa sudah harus nyari ilmu. Dalam ilmu fikih dikatakan itu adalah ada kena namanya hukum di mana wajibnya itu ketika kena umur balik. Umur balik berapa? Umur balik menurut Islam dikatakan bahwasanya laki-laki 15 tahun, kalau perempuan ketika datangnya haid pertama atau minimal 9 tahun. Nggak tahu nih sekarang 9 tahun udah haid apa belum? Belum ya. Ya minimal ketika haid itu sudah hukum kena wajib, namanya mencari ilmu. Kalau belum balik dapat pahala, tapi buat siapa? Buat ibu dan bapaknya. Jadi bersenanglah, bergembiralah apabila ibu bapak sekalian mempunyai anak ke pengajian, khususnya di Hidayatul Ikhlas, insya Allah pahalanya untuk kedua orang tuanya. Kalau sudah kena ilmu balik, maka nyari ilmunya adalah untuk mereka sendiri. Alhamdulillah. Insya Allah keluaran Hidayatul Ikhlas atau Khotaman Tamatan Hidayatul Islam, Hidayatul Ikhlas, insya Allah nanti anaknya jadi anak yang solih dan solihah. Bapak ibu jamaah sekalian, adik-adik yang ganteng, yang cantik, insya Allah. Sekarang kita akan buka tema, yaitu ketika meningkatkan iman dan takwa untuk menjelang atau istilahnya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya iman di sini harus kita gali, betul? Apa itu iman? Bukan iman yang di depan. Kan ada suka orang namanya iman, alhamdulillah. Tapi iman di sini adalah tasdikun bil qalbi wa yuqra'u bil lisan wa yuf'alu bil arkan. Tentunya untuk mengerti ke arah situ kita harus ke pengaji. Ya, alhamdulillah di sini nih banyak ibu-ibu, insya Allah ahli surga. Amin. Amin ya robbal. Pengen jadi ahli surga, pengen untuk mencuri yang terakhir kali. Kalau sudah gitu dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemulah rumah kiai,
jam 12 malam, teng teng teng. Kiai dulu jam 12 malam masih pada ngaji, betul enggaknya? Ibu hajinya udah istirahat di kamar. Kamar Pak Ustadz kayaknya ada tulisan Arab. Nah, pemuda masuk lewat jendela. Akhirnya dia tahu mungkin ini rumahnya Kiai. Di perjalanan hendak masuk ke rumah Kiai, Kiai lagi ngaji nih di musola. Dengar-dengar ke santri ngajarin bahwasanya akbi isaiat bil hasanah. Kata Kiai, andai kata kalian sudah melakukan satu kejahatan, satu keburukan, gantilah perbuatan itu dengan kebaikan. Allah mengajarkan kita pun sama. Kita lupa pernah berbuat salah, tobat ganti dengan kebaikan. Kita pernah ngomongin orang, ganti dengan kebaikan. Sedekah, baca tasbih, baca dzikir, perbanyak wudu, perbanyak salat tahajud. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan. Alhamdulillah. Singkat cerita, itu pemuda mencurilah ke kamar Kiai. Apa yang ada di kamar Kiai? Kiai mengatakan harta Abah ada di dalam koper. Wah, pemuda tersebut kayak dikasih tahu aja tuh. Akhirnya dia bawalah koper seperti gini. Namun karena di kamarnya gelap, dia cuma remang-remang kelihatan ada seletingnya. Dia buka tuh seleting, diraba-raba karena dia takut kelihatan. Pas diraba, ternyata wah ini tumpukan apa ya? Kayak tumpukan uang, segepok-segepok. Akhirnya tanpa berpikir lama, itu pemuda bawa lari tasnya Kiai. Setelah dibawa lari, ingat di perjalanan Ustaz dengar lagi bilang ke para santri, Atsbi isai'at bil hasanah. Kalau kalian melakukan satu kejahatan, satu keburukan, gantilah dengan kebaikan. Sampai di rumah, dia buka tuh koper. Apa yang dibuka ternyata wah ini pasti harta Kiai, hartanya banyak. Lalu Ustaznya tukang kemana-mana panggilan. Ketika dibuka, dalam hatinya sudah niat bahwa itulah pencurian terakhir. Dibuka di rumahnya, lampunya dihidupkan. Pasti ini tadi yang gua raba katanya tumpukan uang segepok-segepok. Dibukalah sama pemuda tersebut apa yang ada di dalam koper tersebut. Ternyata pas dibuka adalah tumpukan-tumpukan kitab. Kebingunganlah pemuda apa yang harus dilakukan sementara pencurian terakhir ke rumah Kiai. Ketika dia lihat pencuriannya, hasil curiannya, emasnya banyak, uangnya banyak, berpikirlah ingat pesan daripada Abah Ustadz. Dalam hatinya tertanam, ketika sudah berbuat kejelekan, gantilah dengan kebaikan. Akhirnya pemuda tersebut berpikir, mending kayaknya gua tobat. Mending hasil curian gua bikinin masjidah sama pondok pesantren. Dibikinkan selesai 1 bulan. Akhirnya masyarakat pada kebingungan. Ini orang gila kali. Ini pemuda gelo sudah. Tadinya pencuri, pemabuk dan lain sebagainya, sekarang malah bikin pesantren. Tapi dengar-dengar dia menghilang lama. Apakah dia pesantren? Akhirnya sifat penasaran jamaah sekalian datang di dalam hatinya sehingga menyuruh anak-anaknya agar coba tong kamu ngaji deh tuh ke Ustadz baru, dia benar bisa ngaji apa gila sih dia. Akhirnya datanglah anak-anak yang ngaji mulai dari 5 tahun sampai SMA. Berjejeranlah masuk ke madrasahnya Ustadz baru. Sesampainya di madrasah, Ustadz bertanya, Dek, mau pada ngapain? Mau ngaji ya Ustaz, disuruhnya sama Babe. Oh gitu, ya udah ngaji lah. Sampai di pengajian, Ustaz tidak berani membuka pengajian. Kenapa coba? Karena Ustaznya nggak bisa ngajar. Tapi anak-anak nggak tahu kalau Ustaz nggak bisa. Ternyata anak-anak pingin diajarin ngaji. Bawa apa itu Tong? Bawa Iqra Pak Ustaz. Bawa apa itu yang gede? Bawa Al-Quran Ustaz. Yang lain bawa kitab kuning Ustaz. Mau pada ngaji ya? Iya. Yaudah sekarang kita ngaji dari anak-anak yang kecil dulu. Udah ngaji. Ingat pertolongan Allah akan datang kepada setiap orang yang akan berbuat kebaikan. Pemuda tersebut memulai pengajiannya. Namun karena memulai nggak berani, karena nggak pernah pesantren, dia suruhlah yang paling gede. Coba yang paling gede, coba diajarin dulu.
perasaan di dalam orang-orang di dalam hati, orang-orang yang sudah gede, masya Allah, ini Ustadz benar-benar tawadu, ngajar aja nggak langsung, tapi memberi kesempatan kepada yang udah gede. Ya udah diajarin lah sama yang udah gede. Kata yang gede, ya udah baca yang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko. Bentar. Jangan panjang-panjang. 4 saja dulu. Padahal 4, kenapa 4? Takutnya nggak kesirap ilmunya, nggak dapat. Bukan nggak dapat anaknya, padahal dia lagi ngapalin juga. Sesudah dibaca alif ba ta sa, singkat cerita bereslah pengajian. Besoknya ngaji lagi. Ustadz pun sampai terus-terusan belajar dia karena takut disangka nggak bisa. Betul. Ingat dulu pernah ngaji Fatihah, wah dia baca tuh Bismillah sampai waladhdallin. Lama-lama pengajian berkembang menjadi adanya engkong pengen pada ngaji, nenek pengen pada ngaji. Akhirnya engkong sudah ngumpul malam-malam. Kalau anak-anak siang-siang ngajinya, sore-sore. Di sini siang apa malam? Malam tuh. Ada pengajian engkong ada? Ibu ada nggak? Ada, nanti adain insya Allah, nanti saya datang insya. Nanti minta kepada Pak Aprab biar saya hadir di sini insya. Kok pada ngaji ke Ustadz, saya pengen ngaji, saya pengen tobat kepada Allah, pengen jadi ahli surga. Kata Ustadz, oh siap kok. Mulai dari apa kok? Saya pengen baca Fatihah. Ustadz katanya kalau sholat, kalau nggak benar Fatihahnya takutnya sholatnya nggak sah, karena Fatihah adalah bagian daripada rukun sholat. Akhirnya belajar tuh singkong Bismillahirrahmanirrahim, kong ikutin Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim, dia ikutin lagi ihdinas siratal mustaqim. Kemudian singkong kan namanya orang tua pelupa. Kalau belajar udah tua ibarat menulis di atas air, digores-gores nggak kena-kena. Tapi kalau belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Walaupun belum hafal betul, insya Allah ilmunya itu nempel, betul. Makanya singkong suka lupa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Singkong ngikutin siratal ladzina. Kong bukan siratal ladzina. Kong ngikutin siratal ladzina. Kong nyindir saya. Oh, siratal ladzina. Iya Ustaz, siratal ladzina. Kenapa kau susah? Lidah engkau udah nggak ada giginya. Singkat cerita, Ustadz makin terkenal. Diundanglah sama Pak Camat, kepala kecamatan, yaitu diundang untuk khutbah di Masjid Jami di kecamatan. Ustadz gak pernah khutbah, diundang khutbah, tapi Ustadz gak menyerah. Saya yakin pertolongan Allah pasti datang. Alhamdulillah. Datanglah ke Masjid Jami, orang mau Jumatan. Dulu itu masjidnya masih panggung, tahu panggung? Masih rumah dari bilik, betul. Datanglah Ustadz muda yang tobat, datang ke masjid untuk mimpin Jumatan. Sesampainya di masjid, jamaah masih dibuka jalan tengah karena mau kedatangan Ustadz baru yang pakai benda putih, baju putih. Wah, jangan lihat saya nyat. Sesampai di masjid, Ustadz datang, adzan dimulai, berdirilah Ustadz di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu tuh, gak usah dijawab salam, itu bukan salam saya. Begitu duduk, beres muadzin, murokinya beres, berdirilah kembali Ustadz. Kebetulan teks Jumatan sudah disiapin tuhnya sama Bapak Camat. Begitu disiapkan di atas mimbar, Ustadz kebingungan, yang tertulis adalah bahasa Arab gundur. Apa yang harus dibaca? Ustadz lalu mengucapkan kalimat pertama, dia tahu ada kalimat Bismillah. Dia baca tuhnya Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca Bismillah, dia gak ngelanjutin, diam aja. Kenapa? Jamaah sekalian kebingungan. Ustadz pun bingung karena gak bisa melanjutkan. Akhirnya Ustadz keluarlah air matanya, nangis Ustadz karena baru baca Bismillah gak bisa ngelanjutin. Aduh, kayaknya gua nyerah dah.
Jamaah-jamaah dalam hati mengatakan, Masya Allah, ini Ustadz baru baca bismillah udah nangis. Kayaknya dia ngerti apa yang dibaca. Baru baca bismillah udah nangis, apalagi kalau dibaca semua dia bisa guling-gulingan. Hati jamaah begitu mulia, husnudon kepada Ustadz muda. Ustadz gak bisa ngelanjutin, udah nangis, mau gimana masa nangis terus. Akhirnya lihat jamaah kesima, kaget jamaah sampai lupa barisan tengah pun gak ditutup, terbuka kayak tadi Ustadz baru masuk. Ustadz gak bisa ngelanjutin, nangis udah habis air mata. Akhirnya Ustadz lari keluar. Jamaah kebingungan, Jumatan belum jadi. Kata jamaah, gimana nih? Ustadznya keluar lari. Malum panggung itu kan ada jeda ke atas gitu ya. Masjid-masjid tua. Jamaah kebingungan, akhirnya ingat kata Ustadz yang dulu-dulu pernah dengar, kalau Ustadznya sujud, makmumnya pun ikut sujud. Ustadznya ruku, makmumnya harus ikut ruku. Nah kalau Ustadz lari, makmumnya pun ikut lari semua. Bukan satu-satu, bareng-bareng karena berjamaah. Ustadznya loncat perang, celong. Makmumnya pun ikutan. Kata si kong, gua dulu. Kong loncat, bapak-bapak loncat, anak muda loncat. Saking banyaknya orang yang loncat, yang lari, masjidnya udah tua, udah rembok. Pas keluar semua jamaah apa yang terdiri, trek, ambruk masjidnya. Akhirnya Ustadz dipanggil lah sama Pak Camat, mukanya merah karena memang kepanasan di luar. Ustadz, sini Tad. Wah, Ustadz udah perasaan dalam hati nih ya. Kayaknya gua diberhentiin jadi Ustadz. Udah di luar, ternyata Pak Camat memeluk erat Ustadz, berterima kasih. Kita salah, kalaupun kita belum bisa, insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya menyambut bulan suci Ramadan, marilah kita siapkan iman dan takwa yang kuat. Betul. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi wa yuqra'u bil lisan wa yuf'alu bil arkan. Benarkan dalam hati adanya Allah itu, jangan kata Ustadz. Mengakui adanya Allah bukan karena darinya, bukan karena dari kiai, tapi harus asal dasar daripada keyakinan di dalam hati kita. Betul? Karena akan celaka kalau orang percaya sama Allah karena kata-katanya, kata orang tua, kata kiai, kata ustadz, tapi harus yakin di dalam hati. Tidak semata-mata manusia dihidupkan, kecuali ada yang menciptakan. Betul? Ingat bahwasanya ketika datangnya bulan puasa ada syarat-syarat yang harus kita jalankan. Siapa yang wajib berpuasa? Pertama, syaratnya harus orang Islam. Betul? Kedua, harus orangnya itu ya orang yang berakal. Betul? Ketiga, orangnya harus balik. Keempat, orangnya memang harus sehat. Islam tapi belum tentu iman. Makanya dipanggillah oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi nasihat buat kita semua, yang namanya puasa, sebentar lagi kita puasa. Orang yang berpuasa itu bukan butuh hanya Islam, tapi harus orang yang beriman. Karena banyak orang Islam tapi tidak puasa. Tapi kalau orang beriman udah pasti bakal puasa. Jangan ditarik. Betul. Jangan ditarik. Sering kita jumpai. Bahkan mudah-mudahan insya Allah yang di lingkungan Hidayatul Ikhlas, engkongnya bapak ibu anak mudanya, anak-anak dan adik-adiknya sekalian, insya Allah nanti kita puasanya sampai 30 hari atau sampai tamat sebulan.
Mau 29 hari juga boleh, insya Allah. Yang penting di dalam hati niatkan karena Allah. Karena kata Nabi, kalau kita sudah senang ingin berpuasa, misalnya nih kita belum puasa kan, tapi kita senang menyambut datangnya bulan puasa. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Kata Nabi, barang siapa yang senang hatinya, gembira hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kata Nabi, haram jasadnya masuk api neraka. Alhamdulillah. Insya Allah senang gak Bu datangnya Ramadan? Senangnya apa Bu? Karena mau minum kolak, tapi senangnya karena takut mulia dari Allah didatangkan kepada kita, disehatkannya kita, diberinya kesempatan kita untuk berpuasa, maka kita merasa senang. Alhamdulillah. Karena bulan puasa itu ibarat tamu mulia, akan kedatangan tamu yang dimuliakan. Kita mau kedatangan presiden aja dimuliakan, jalan-jalan dibersihin, bener gak ya? Sampah-sampah dibuang. Mau datang ustadz aja sendal diberesin, yang beres mah. Kita pun mau datang bulan suci Ramadan, persiapkan diri. Terlebih adalah kesehatan kita jaga, sholat kita jaga, iman takwa kita jaga, pakaian kita jaga. Terlebih yang harus kita jaga adalah hati kita, karena hati adalah tempatnya iman. Iman kalau kuat imannya, hebat imannya, insya Allah puasanya betul-betul puasa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh guru-guru kita. Insya Allah kita jaga sholat kita, subuhnya, duhurnya, asar, maghrib, isya, dijaga nggak Bu? Alhamdulillah, terutama sholat isya. Karena kalau sholat isya serba nanggung, betul. Belum ada film si Andin sama Mas Al. Ya. Belum lagi si Raina mengganggu malam pernikahannya si Andin sama Mas Al. Ustaz kok tahu? Saya dengar dikit-dikit. Kalau ibu-ibu kan nggak pernah kelewat. Beda dengan tadarus Al-Quran. Kalau tadarus bikin ngantuk. Jangankan sejam, 10 menit aja ngantuk. Tapi kalau nonton si Andin, senangnya minta ampun. Orang biasanya lupa dengan sholat isya, khususnya ibu-ibu, betul? Ibu suka lupa nggak Bu? Ini ada cerita Bu. Dulu ada ibu-ibu karena senangnya sama sinetron, suka lupa sholat isya. Singkat cerita, dengerin Bu, dengar. Jangan sampai ibu kayak ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu ini senang sekali sinetron. Tiba-tiba dia nggak sholat isya, kemalaman, lupa, ketiduran. Naudzubillah, jangan sampai ingat-ingat bangun-bangun kita ada di alam kubur. Naudzubillah, makanya belum sholat isya, rugi nggak? Ibu-ibu pas bangun-bangun dia kaget. Apa yang kaget? Tempat yang ia hinggapi tadinya sebelum tidur terang, lampunya dinyalakan, ternyata sudah ada di alam kegelapan. Tiba-tiba dia mau teriak, gak ada yang dengar. Mulutnya sampai kayak ditusuk jarum-jarum karena di siang harinya dia ngomongin orang lain. Ingat, Bu, dosa ngomongin orang lain Bu. Ingat, jangan terlalu banyak ngegosip Bu. Pahala kita ngomongin orang lain ditransfer kepada orang yang kita omongin. Kejelekan orang yang kita omongin, kejelekannya pindah ke dalam diri kita. Naudzubillah. Rugi gak Bu pahala sholat kita dikasih ke orang yang kita omongin? Rugi gak pahala puasa, pahala tahajud, pahala yang lainnya kita transfer kepada mereka yang kita omongin? Rugi gak kesalahan dosa-dosa mereka dipindahin ke dalam diri kita? Rugi gak? Makanya jangan suka ngomongin ibu-ibu tadi tiba-tiba dia bangun ada di alam kegelapan. Bibirnya serasa ditusuk-tusuk jarum dari panasnya api neraka. Badannya serasa dihimpit oleh dunia yang begitu berat, sesak di dalam dada, susah bernapas, takutnya minta ampun, suaranya menakutkan apa yang ada di alam tersebut. Sudah gelap, bibirnya ditusuk-tusuk jarum, dada terhimpit dengan beratnya dunia, beratnya bumi. Ternyata apa yang terakhir menakutkan, man rabbuka, siapa Tuhanmu?
Lebih takut lagi itu ibu belum sholat isya. Betul. Belum sholat isya tiba-tiba ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Sampai 2 kali, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bingung mau menjawab. Dan ketiganya, pelan-pelan suaranya, dia sampai kebingungan. Katanya, mah rabbuka. Bingung ibu-ibu, lah kok suaranya beda ya? Tadi man rabbuka, yang ketiga mah rabbuka. Ibu-ibu bingung. Akhirnya alam kegelapan ini di mana? Ternyata bukan di alam kubur, tapi kamarnya dimatiin suami. Bingung itu ibu-ibu. Tadinya alamnya nyata, yaitu lampu hidup. Tiba-tiba jadi gelap. Apakah ini alam kubur? Tapi ternyata ada mahram buka. Mungkin ini kamarnya dimatiin suaminya kali. Bibirnya ditusuk-tusuk jarum serasa dari api neraka. Mungkin ternyata suaminya yang beres cukur kumis nusuk-nusuk ke bibir ibu. Yang terakhir si ibu merasa berat dihimpit dunia. Ternyata bapaknya udah ada di atas perutnya. Terakhir ditanya man rabbuka, kilain malaikat munkar nakir yang nanya. Ternyata siapa? Bapaknya bilang mah rabbuka. Jangan begitu kebiasaan. Sila duduknya nggak boleh. Makin curiga si ibu. Ini siapa marahi? Kata apa bapaknya? Nyuruh nanya man rabbuka itu apa jadi mah rabbuka. Sadarlah si ibu. Ternyata ini bukan di alam kubur, tapi ini masih di kamarnya. Dia bangun gak suaminya, dilempar suaminya ke bawah. Kirain gua udah di alam kubur, ternyata masih di kamar ketiduran karena belum sholat isya. Dia bangun dari ranjangnya, langsung mandi, langsung ambil air wudhu. Alhamdulillah dia kembali sholat isya. Ibu-ibu jangan sampai diturutin gak sholat isya, jangan sampai larut nonton sinetron lupa sholat isya. Insya, terutama kalau ada acara-acara besar di mana-mana jangan sampai ketinggalan sholat, betul. Biasanya yang punya hajatan itu sholatnya kadang kelupaan. Belum lagi dayang-dayangnya, belum lagi yang ngebantunya, sholatnya pada lewat, betul. Nah belum lagi nanti suka ada para pemuda. Biasanya kalau di malam harinya pada bantu-bantu yang punya acara, betul. Nah di sana ada cerita lagi. Para pemuda membantu orang-orang yang lagi ada acara. Acaranya apa? Acara pernikahan. Biasa dikasih kopi malam-malam itu kan seger ya, dikasih kopi hitam. Sama ada buah-buahan, ada jeruk, ada pisang, ada semangka. Diembatlah tuh sama seorang pemuda. Dia kebetulan udah capek bangun tidur, dibilangin tuh sama para pengurus. Cina, dek bangun, ini ada air kopi. Bangun ya dia, bangun dari tidurnya. Makan buah semangka, kemudian lihat air kopi, wah langsung dah minum air kopi hitam. Ingat bu, di sana kejadian kata dokter dikatakan air kopi dicampur buah semangka, hati-hati bisa memecahkan pembuluh darah, betul. Nah di situ terjadi pemuda bangun tidur minum air kopi, langsung makan buah semangka, diteleponlah sama pacarnya, beb jemput saya di Alfa ya. Oh siap. Dia ambil helm, ambil kontak motor, hidupin motor, pakai helm, greng-greng, baru juga 2 meter sampai 5 meter, kerusuk ke debu. Karena tadi dia minum kopi hitam, ditambah semangka, sampai pusing kepalanya, pusing-pusing, jatuhlah dia, gak bangun lagi. Disamperinlah sama jamaah sekalian di situ, kecelakaan si anu, ditolonglah. Pas dekat, ternyata bukannya ditolongin, malah digebukin sama temannya. Kepalanya yang pakai helm digebukin. Orang lain bertanya, kenapa digebukin? Katanya, tapi masih hidup pemuda tersebut, alhamdulillah. Tolong, pengap. Nah katanya kalau air kopi sama air buah semangka bisa bikin pusing, terus pengap, kurang udara. Ternyata kenapa digebukin kepalanya? Karena si pemuda tersebut temennya tahu, lu mau pantas gelap, pantas pengap, lu pakai helm kebalik. Jadi bukan karena air.